Hal ini sudah hadir bersama kita Teh Lili yang merupakan seorang hafizah. Jadi beliau adalah seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa ibu, saya duduk sini. Punten ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah yang berkah ini. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati beserta keluarga, terima kasih sudah mengajak saya nih untuk bergabung dengan ibu-ibu di sini. Sebenarnya malu karena ilmu saya masih sedikit, Bu. Dan terima kasih juga untuk kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Dan yang saya hormati ibu-ibu, bapak beserta adik-adik, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu, di sini cuacanya mendung. Kenapa saya liburan ke Indonesia? Karena cuaca di Mesir lagi panas banget, mencapai sekitar 49 derajat bahkan 50 derajat panasnya, masya Allah. Bahkan ketika kita mau tidur, Bu, kita udah pakai daster nih. Saking panasnya, daster kita basahin. Mau tidur tuh kita gak bakal bisa nyenyak tidur karena meskipun pakai daster yang songan, saya dan teman-teman tuh mencoba untuk membasahkan daster itu, nggak beberapa menit kemudian udah kering lagi saking panasnya. Bahkan ada teman saya kasurnya sampai disemprot-semprot pakai air saking panasnya. Ada juga, jadi kita tuh 24 jam depan kipas. Jadi setiap mau tidur pasti ini kipas. Dan ada teman saya juga bawa semprotan untuk disemprotkan pada kipas supaya airnya kena ke kita. Itu keadaan Mesir sekarang panas banget. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia diberikan cuaca yang masya Allah, dingin gak kedinginan, panas gak kepanasan. Kalau di Mesir gak ada hujan. Di Mesir gak ada hujan, adanya musim dingin sama musim panas. Jadi ketika ada hujan setahun sekali. Jadi kalau misalkan sekarang hujan, udah tahu oh besok udah mulai musim dingin kayak gitu. Jadi tandanya hujan itu pergantian musim panas ke musim dingin kayak gitu. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Muharram. Apa sih bulan Muharram? Syahrul Haram. Syahrul itu bulan, haram itu suci. Jadi bulan Muharram ini termasuk bulan yang suci. Nah, di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 36 yang termasuk bulan suci itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, kita sekarang masuki bulan Muharram, yang dimana dibilang bulan suci karena Muharram ini banyak sekali keutamaan dan kemuliaan di dalamnya. Yang dalam kitab A'inatul Talibin di situ tercatat bahwa Allah menciptakan dunia pada tanggal 10 Muharram, yaitu hari ini, hari Asyura. Hari Asyura itu masya Allah. Makanya di tanggal 10 Muharram ini luar biasa gitu ya, sekalian mengadakan acara-acara kayak gini karena luar biasa pahalanya dan luar biasa juga keutamaannya. Bahkan Allah juga menciptakan dunia ini pada tanggal 10 Muharram seperti ini, Bu, pada hari Jumat. Dan bahkan Allah akan mengakhirkan kehidupan. Allah akan mengakhirkan kehidupan itu yang dimaksud dengan hari kiamat. Hari kiamat di dalam kitab A'inatul Talibin itu pada tanggal 10 Muharram juga, yaitu hari Asyura. Dan barang siapa yang puasa di tanggal 10 Muharram itu sekarang ya, Asyura ada yang puasa di sini, Ibu. Masya Allah ya bagi yang puasa, Masya Allah, karena Afdhalus Syiyam ba'da Ramadan Syahrul Haram.
sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan itu di bulan Muharram. Pahalanya insya Allah akan dihapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Yang kalau puasa hari ini nih, insya Allah tahun kemarin baik kita banyak dosa atau apapun itu, insya Allah hapus dosa kita. Kayak gitu. Sama kemarin hari Tasu'a 9 Muharram dan 10 Muharram. Oh iya ibu-ibu, terus tanggal 10 Asyura ini tadi kan Allah telah menciptakan dunia dan beserta isinya, dan Allah juga akan mengakhirkan kehidupan, yaitu hari kiamat pada tanggal 10 Muharram juga. Dan pada tanggal 10 Muharram juga Allah pertama kali menurunkan hujan. Jadi pertama kali Allah menurunkan hujan itu pada tanggal 10 Muharram ini. Luar biasa banget, makanya istimewa banget. Bulan Muharram ini banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terduga. Dan pada bulan Muharram juga Nabi Adam diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nabi Adam kan diturunkan dari surga ke bumi karena memakan buah khuldi, betul. Nabi Adam mohon ampun sama Allah, ya Allah ampunilah dosa hamba. Ya Allah, bertahun-tahun Nabi Adam minta ampunan sama Allah, tapi Allah baru mengampuni setelah berpuluh-puluh tahun. Itu Nabi Adam, apalagi kita, betul. Karena disitulah Allah mengampuni dosa-dosa Nabi Adam dan Siti Hawa pada bulan Muharram. Bukan hanya itu saja ibu, Nabi Isa diangkat ke langit sama Allah pada tanggal 10 Muharram. Seperti hari ini 10 Muharram. Terus Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh? Cerita Nabi Nuh apa? Ya, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang yang sangat dahsyat. Itu pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Dan banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan pada tanggal 10 Muharram. Masih semangat adik-adik? Kakak mau nanya dulu kabarnya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah sekarang jawabnya gini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuk semangat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Biar semangat. Semangat? Alhamdulillah, saya juga ingin memberikan sedikit tips menghafal Al-Quran. Sebelum ke sana saya ingin menceritakan kembali apa aja sih amalan kita ketika di bulan Muharram. Mumpung masih ada kan, sekarang udah 10 Muharram, berarti ada 20 hari lagi ya di bulan Muharram. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan di bulan ini tuh Bu, karena termasuk bulan yang suci setelah bulan Ramadan. Banyakin puasa, ibadahnya digetolin, baca Al-Qurannya dirajinin, karena banyak sekali pahala-pahala yang di bulan Muharram ini Allah berikan pada hamba-hambanya. Dan kata hadis riwayat Baihaqi, barang siapa yang melapangkan dirinya dan orang lain, maka Allah akan melapangkan dia setahun penuh ini. Jadi kalau misalnya kita membantu orang lain pada bulan Muharram, melapangkan urusan orang lain, membantu urusan orang lain, insya Allah Allah akan membantu urusan dia selama setahun penuh ini. Itu janji Allah. Dan ketika di bulan Muharram ini, ketika saya di Mesir, biasanya setiap bulan Muharram ini ada kajian-kajian kayak menghafal Al-Quran 30 juz selama 1 bulan. Masya Allah kan, 30 juz selama 1 bulan. Jadi kita karena subuh di Mesir itu ketika musim panas jam berapa? Jam 3. Subuh di Mesir itu jam 3. Dan maghrib di Mesir itu jam 7:30 maghribnya. Itu musim panas. Sekarang kan lagi musim panasnya di Mesir. Tapi kalau misalkan musim dingin di Mesir itu subuhnya jam 5:30, maghribnya jam 5, kebalikan.
Makanya ketika di Mesir kemarin saya Ramadan di Mesir tuh Masya Allah luar biasa, udah mah panjang banget waktunya, panasnya sangat luar biasa. Makanya di Mesir itu kalau nggak salah kurang lebih 16 jam kita puasa Bu. Sahur jam 2, buka jam setengah 8. Makanya kayak gitu. Makanya kita bersyukur tinggal di negeri yang luar biasa. Kalau misalkan kalau misalkan saya nggak ada niatan untuk nuntut ilmu ke Mesir, mungkin saya nggak bakal mau. Yang pertama panas. Ketika Ramadan kita harus nahan haus dan lapar hampir 16 jam gitu, panas-panas. Gak bakal kuat, tapi karena insya Allah karena ridha Allah udah takdir saya untuk ke Mesir kayak gitu, untuk ilmu, dan mohon doanya dari ibu-ibu semoga saya kuliahnya lancar, karena di Mesir itu kuliahnya kurang lebih 5 tahun lebih. 5 tahun lebih, jadi saya baru 3 tahun, saya ada 2 tahun setengah lagi, masih lama. Dan lanjut aja ya. Di sini ada yang menghafal Al-Quran, adik-adik. Yang pertama, pengalaman saya menghafal Al-Quran. Pertama itu kita harus innamal a'malu binniyat. Kita luruskan niat. Kita menghafal Al-Quran itu untuk apa? Bukan karena pujian orang lain, bukan karena pengen disanjung di mana-mana, bukan pengen masyhur. Masyhur itu terkenal. Jangan sampai kita pengen terkenal di depan banyak orang dan sebagainya. Niatkan menghafal Al-Quran itu adalah kita ingin memberikan syafaat untuk kedua orang tua kita nanti di akhirat. Ingin memberikan mahkota kepada orang tua kita ketika di akhirat. Karena bagi penghafal Al-Quran, Allah telah janjikan kedudukan yang paling tinggi di akhirat nanti, dan bisa membawa 10 saudaranya ke dalam syurganya. Jadi misalkan ada si Fulan yang menghafal Al-Quran, dia bisa mengajak orang tuanya, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, neneknya, sampai 10 orang. Allah itu udah janjikan. Allah telah menjanjikan kepada para penghafal Al-Quran untuk memberikan 10 syafaat untuk keluarganya. Yang kedua, tadi niat. Yang kedua, tanggung jawab. Yang dimaksud dengan tanggung jawab itu adalah ketika kita menghafal Al-Quran, kita jangan sampai kita tuh udah merasa bisa tanpa dimurojaah. Yang dimaksud dengan murojaah itu adalah mengulang-ulang hafalan, bacaan yang telah dihafal. Karena kalau misalkan kita menghafal Al-Quran, misalkan kita nih menghafal qul huwallahu ahad, tapi kalau misalkan kita gak diulang-ulang mungkin lupa. Karena kita diulang-ulang ketika sholat, pasti qul hu kayak gitu, pasti inget tuh. Itu yang dinamakan dengan murojaah. Itu kita harus tanggung jawab, jangan sampai kita tiba-tiba lepas aja setelah menghafal Al-Quran. Saya udah pernah menghafal Al-Quran. Jangan pernah ada kata-kata kayak udahlah, karena berat banget gitu bagi seorang penghafal Al-Quran kalau misalkan tidak dimurojaah, gak diulang-ulang kayak gitu. Terus yang kedua, jangan sombong. Jangan sampai takabur. Yang dimaksud dengan takabur itu sombong. Jangan pernah kita merasa sok bisa. Jangan pernah merasa kita tuh paling alim. Jangan sampai kita tuh merasa paling benar di hadapan orang-orang lain. Jangan sampai, karena mungkin kita terlihat baik di depan banyak orang, Allah menutup aib kita. Kita gak tahu aib saya juga banyak, cuman Allah tutup kayak gitu. Nih untuk adik-adik semuanya, dulu kakak menghafal Al-Quran itu tadi pertama niat, yang kedua kita ambil wudhu. Kalau mau menghafal Al-Quran, kita harus berwudhu, karena itu termasuk adab, meskipun tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu adab terhadap Al-Quran, itu adab terhadap kalam Allah kayak gitu. Terus yang ketiga, ketika kita ingin menghafal Al-Quran, coba setelah berwudhu berzikir. Astagfirullahaladzim, 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 dan ampun. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Ya Allah, hambamu ini ingin menghafal Al-Quran, maka bukakanlah hati dan pikiran hamba. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, supaya apa yang kita hafal dalam Al-Quran masuk ke dalam otak kita, pikiran kita. Makanya mungkin banyak sebagian orang yang menghafal Al-Quran itu ada yang susah masuk. Mungkin awalnya nggak berzikir, mungkin awalnya nggak berwudu, asal ambil baca aja gitu.
Tapi kalau misalkan di masjid itu saya dan teman-teman saya pasti yang pertama itu ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu kita berzikir, ambil Quran, diam sejenak, zikir, mohon ampun, mudahkan supaya dimudahkan menghafal Al-Qurannya, kayak gitu. Baru yang ketiga kita mulai menghafal. Nih buat adik-adik menghafal supaya gak mudah ngantuk, ngantuk. Kita pegang Al-Qurannya jangan di bawah, jangan kayak gini nih. Kalau bisa Qurannya di sini tegak, karena kalau misalkan ngapal Al-Quran secara tegak, otak kita lurus dan nggak apa ya, hawanya tuh nggak bakal ngantuk. Beda sama yang kayak gini. Kalau kayak gini baru baik buka Quran udah ngantuk, baru Bismillahirrahmanirrahim udah ngantuk. Tapi ketika di sini otak kita terfokus ke depan, tuh insya Allah nggak bakal ngantuk tuh, kayak gitu. Dan berikutnya, dulu saya menghafal Al-Qurannya dengan metode talaki. Yang dimaksud dengan talaki itu ada satu guru, 3 murid. Contoh, satu guru itu mengeja. Yang dieja itu misalkan si gurunya mau baca, murid-muridnya ngikutin. Kayak gitu misalnya, innalladzina amanu, ngikutin anak adanya innalladzina amanu. Kalau itu bagi kita yang masih terbata-bata membaca Al-Quran. Kalau misalkan yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, jangan sampai kita gak ada panduan. Yang dimaksud panduan itu jangan sampai kita gak ada yang ngajarin, karena nanti kita tajwidnya kemana? Sedangkan dalam hadis, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, baginya berdosa. Makanya ketika kita harus tahu gunahnya apa, idghamnya apa, ikhfanya apa, kayak gitu. Jadi intinya jangan sampai kita tuh malu untuk belajar. Jangan sampai kita malu untuk menghafal meskipun sedikit. Setidaknya kita ketika sholat bacaannya nggak kulhu sama Anas aja, maju bisa ke Wadduha, bisa ke An-Nazi'at, An-Naba awal juz 30, kayak gitu. Masih semangat ibu-ibu? Apa udah ngantuk? Terus dulu awalnya saya juga terbata-bata Bu ketika menghafal Al-Quran, dan saya bisa ke Mesir berkat Al-Quran Bu. Karena kalau misalkan saya gak punya hafalan Al-Quran, mungkin saya belum bisa ke Mesir. Karena waktu saya berangkat 2018, saingan ke Mesir itu banyak banget. Dari 9.000 mahasiswa di seluruh Indonesia, yang keterima cuma 1.000 ke Mesir. Itu syaratnya wajib hafal Al-Quran minimal 2 juz, padahal cuma 2 juz gitu. Tapi kalau misalkan saya nggak hafal 2 juz itu mungkin nggak bakal lolos ke Mesir. Sekarang banyak banget beasiswa untuk ke luar negeri, satu syaratnya Bu, Al-Quran. Ngafal Al-Quran 2 juz juga udah bisa ke Turki, kita udah bisa ke Yaman, kita udah bisa ke Maroko, ke Sudan, kemana aja bisa, ke Madinah pun bisa dengan hafalan cuma 2 juz, kayak gitu. Makanya gak rugi deh buat adik-adik atau ibu-ibu yang menghafal Al-Quran, karena banyak sekali gitu. Sekarang mah jangan pengen untuk kesana kemari, bahkan Allah juga udah memberikan 10 kebaikan setiap per huruf. Alif Lam Mim itu udah berapa? 3 huruf kan? Apalagi kalau misalkan kita membaca Al-Quran 1 halaman, itu pahalanya Masya Allah luar biasa. Intinya ketika ingin belajar, terus belajar, karena Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat muslim, wajib. Jangan sampai kita umat muslim tapi meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal dunia, kita sibuk kesana kemari, nongkrong dengan sana sini, tapi Al-Quran gak sama sekali dibaca. Setidaknya sehari 5 ayat, gak apa-apa 5 ayat baca Al-Quran. Setiap sholat gak apa-apa deh, baca cuma 2 ayat juga gak apa-apa, yang penting rutin. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci, petunjuk bagi umat muslim. Barang siapa yang menghafal Al-Quran dan menjaganya, Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Ada teman saya
Masya Allah dia hafiz juga. Dia dapat undangan ke sana kemari. Dia bahkan sampai ke Australia, ke Jepang, ke Singapura karena Al-Quran. Dia ditunjuk sebagai guru ngaji di Singapura. Meskipun sebulan, tapi kan dia udah merasakan jalan-jalan ke luar negeri gitu Bu. Karena itu berkat Al-Quran kayak gitu. Jadi untuk adik-adik semuanya semangat menghafal Al-Qurannya, jangan sampai pernah bosan. Meskipun sedikit kita menghafal Al-Quran, tapi niatkan karena Allah. Karena kalau kalian misalkan nih adik-adik di sini masih muda-muda, fokus belajarnya, fokus menghafalnya. Jangan sampai kita tuh main terus atau HP terus. Coba ibu bapaknya menerapkan lebih tegas ke adik-adiknya supaya bisa menghafal Al-Quran, atau suruh ngaji gitu. Pergi ke tempat pengajian, suruh membaca Iqra, ke Al-Quran dan sebagainya, karena itu bakal menjadi bekal dia untuk masa depan. Jangan sampai di masa depan dia bergabung dengan orang-orang yang kurang menghafal Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran gitu, kayak gitu. Pokoknya jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk memulai menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran. Tidak menghafal juga gak apa-apa, membaca aja, karena itu adalah kitab suci ya. Tadi kitab suci Al-Qurannya, kitab suci bagi umat muslim. Jangan sampai kita buat nanti kayaknya lupa dengan Al-Quran sampai Al-Qurannya berdebu. Jangan sampai kayak gitu, karena nanti dipertanggungjawabkan di akhirat kayak gitu. Pokoknya pesan dari saya mungkin seperti itu. Fokus, semangat buat adik-adik belajarnya, menghafal Al-Qurannya. Cita-cita apapun yang adik-adik mau ketika menghafal Al-Quran, insya Allah bisa. Adik-adik mau ke luar negeri, adik-adik mau kuliah di sana, di sini, insya Allah bisa karena Al-Quran. Dan sholatnya jangan sampai dinanti-nanti, mumpung bulan Muharram. Mumpung bulan Muharram banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Ya semangat ibadah kepada Allah, karena kita gak tahu ya, dunia tuh udah berbeda. Bisa dibilang udah tua dunia tuh. Kita gak tahu usia, kita gak tahu akhirat. Jangan sampai kita di akhirat itu menyesal, karena ketika di dunia kita sibuk dengan urusan dunia. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita udah semakin dewasa, jangan sampai kita udah semakin tua, kita kenapa ya dulu gak ngaji bener-bener, kenapa ya dulu cuma main-main, kenapa ya kita nggak fokus kayak gitu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum ditutup, Teteh mau nanya dulu nih. Tadi apa aja sih sebelum menghafal Al-Quran kita harus ngapain? jadi gimana? Aduh, betul. Yang kedua, zikir. Ketiga, mohon ampun ya, tadi mohon ampun. Yang keempat, kita menghafal Al-Qurannya jangan Qurannya dipegang di bawah, tapi di atas. Terus kalau bagi adik-adik yang mau menghafal Al-Quran atau ibu-ibu, kalau mau menghafal Al-Quran cukup Qurannya satu. Jangan ganti-ganti, karena kalau misalkan kita udah ganti-ganti Quran, udah beda bacanya, kayak udah bingung aja gitu. Kalau bisa, biasanya saya pakai Quran yang ada terjemahnya. Penting banget ada terjemahnya. Jadi saya tuh sebelum menghafal Al-Quran baca dulu terjemahnya. Oh, maknanya tentang ini, baru kita mulai menghafal Al-Quran kayak gitu. Dan sistem menghafal Al-Quran bagusnya dibimbing sama orang tuanya atau setoran kepada orang tuanya kayak gitu. Kayak tadi orang tuanya bilang membacakan satu ayat, anaknya juga ngikutin satu ayat, kayak gitu lebih baik dibandingkan kita menghafal Al-Quran tanpa guru, nanti ngaco kayak gitu. Dan dulu Bu, saya dulu sebelum ke Mesir, saya tuh udah merasa bisa baca Al-Quran, sudah merasa pintar baca Al-Quran. Tetapi ketika saya sudah di Mesir, belajar ke pakarnya langsung, ke Syekh Mesir, bacaan saya dipretelin, banyak yang salah sampai segitunya. Padahal dulu sebelum ke Mesir, saya lolos Mesir tuh karena udah merasa bisa kan, kok 2 juz udah lolos. Tapi ketika kita belajar ke pakarnya, ke
ke yang punya ilmunya, bacaan saya dipretelin sama Syekh. Hadza khoto yang dimaksud hadza khoto ini salah bacanya, bukan kayak gitu. Banyak sekali pelajaran ketika saya di sana yang dikoreksi oleh Syekh kayak gitu. Pokoknya jangan pernah sampai berhenti belajar. Semangat buat orang tua dan adik-adik untuk terus dekatkan diri kepada Allah. Mumpung di bulan Muharram, banyakin puasa Senin Kamis atau puasa Daud kayak gitu. Mungkin terima kasih buat ibu-ibu yang telah mendengarkan. Mohon maaf nih apabila saya perkataannya kurang menyenangkan di ibu-ibu. Mohon maaf dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.